Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak, kita pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 tentang keliling dan luas bangun datar gabungan sederhana ya. Di pembelajaran 4 di LKS kalian halaman 48 ya. 48 di sini ada keliling dan luas bangun datar gabungan sederhana. Bangun datar ada dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Bangun datar dibatasi oleh dua garis lurus atau garis lengkung, ya. Di sini ada bangun datar, ada bangun persegi dan persegi panjang, ya. Ini digabung, jadi luas gabungan bangun datar ada luas gabungan dari dua atau lebih bangun datar yang digabung jadi satu. Contohnya di sini ada dua bangun datar. Yang pertama ada bangun ini, bangun yang di sebelah kiri sendiri ini karena sisinya sama, berarti ini adalah bangun persegi. Kemudian yang sebelahnya ini merupakan bangun persegi panjang karena dua sisinya ada yang tidak sama. Jadi luas gabungannya untuk gabungan yang pertama, ini luas bangun yang pertama. Ini berarti sisi kali sisi, 40 kali 40. Nah, seperti di sini contohkan 40 kali 40 karena luasnya sisi kali sisi. Kemudian di yang kedua berbentuk persegi panjang. Panjangnya 40 dari sini 80 ini dikurangi 40. Jadi yang sebelah sini adalah 40, panjangnya 40 meter. Dikalikan lebarnya 30. Jadi sudah ketemu 1600 tambah 1200, 2800. Jadi luas gabungannya ada 2800 cm persegi. Sekarang bagaimana kalau mencari keliling pada bangun gabungan? Keliling berarti yang kita hitung adalah sisi luarnya. Yang dalam ini tidak kita hitung. Jadi yang kita jumlahkan adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA. Jadi 80 tambah 30 tambah 40 tambah 10. Jadi sini 80 tambah 30 tambah 40 tambah 10, ini 10-nya dari mana? Dari 40 kurangi 30. Kemudian EF-nya 40, FA-nya 40. Jadi jumlah semuanya kelilingnya 240, ya. Sekarang ayo berlatih. Sekarang di sini disuruh menghitung luas dan keliling bangun gabungan berikut. Di sini ada yang pertama, ada bangun yang pertama, ada bangun persegi dengan sisi 20 cm. Kemudian ada persegi panjang dengan panjangnya 24 cm dan 10 cm. Nah, kita pertama mencari luas dulu. Perhatikan berikut. Ya. Jadi bangun satu tadi luas 1 ya, bangun 1 tadi panjangnya sisinya ya, sisinya sama dengan 20 cm. Kemudian luas bangun 1 berarti sisi dikali sisi sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi. Kemudian bangun 2, luas bangun 2 tulis dulu panjang dan lebarnya dulu. Bangun 2 panjangnya tadi di situ diketahui 24 cm. Kemudian lebarnya 10 cm. Kemudian luas bangun 2 sama dengan P dikali R. Jadi 24
dikali 10 sama dengan 240 cm persegi ya. Jadi luasnya ini keduanya ini digabungkan, jadi luas 1 tambah luas yang kedua sama dengan 400 ditambah 240 sama dengan 640 cm persegi. Kemudian sekarang kita mencari keliling bangun gabungan berikut. Nah, ini tadi sudah luas gabungannya ketemu 640 cm persegi. Sekarang perhatikan di LKS-nya untuk kelilingnya. Ya. Kelilingnya berarti yang kita jumlahkan adalah ini 20 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 10, kemudian ditambah sisi yang ini. Sisi yang ini cara mencarinya 24 cm dikurangi 20 cm karena sini sama. Jadi ini adalah 4 cm. Kemudian di sini pasti 20 cm. Jadi langsung kita jumlahkan semuanya, perhatikan. Jadi kelilingnya yang pertama tadi 20 cm tambah 30 cm ditambah 24 cm ditambah 10 cm ditambah 4 cm ditambah 20 cm. Kita kelompokkan dulu supaya mudah menghitungnya. 50 cm, kemudian ini 34 cm tambah 24 cm. Kita jumlahkan ini dulu, 84 cm tambah 24 cm sama dengan 108 cm. Jadi kelilingnya adalah 108 cm. Ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini ada 2 bangun. Yang pertama bangun A, B, F, G ini dengan panjangnya 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian bangun 2 ada F, E, D, C, E, ya, C, D, E, F ini bangun 2 dengan panjangnya 3 cm dan lebarnya 2 cm. Perhatikan cara pengerjaannya. Saya hapus dulu. Jadi luas yang pertama, luas bangun pertama. Jadi panjangnya tadi 3 cm. Kemudian lebarnya tadi 1 cm. Kemudian luasnya panjang kali lebar sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 cm persegi. Kemudian luas 2 tadi panjangnya 3 cm. Kemudian lebarnya 2 cm. Luasnya sama dengan luas 2 sama dengan P kali R sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cm persegi. Jadi luas gabungannya luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9 cm persegi. Ini untuk luas gabungannya. Sekarang keliling gabungannya. Untuk keliling perhatikan ke LKS kembali. Yang kita jumlahkan ya
kita isi dulu yang belum terisi angkanya. Kalau sisi AB 3 cm, maka sisi GF juga 3 cm. Kemudian kalau sisi AG 1 di sini ini sudah ya, AG 1 cm, maka BC itu menghitungnya bagaimana? Dari 3 cm dikurangi 1 cm. Jadi ini panjangnya 2 cm. Kalau sisi EF 2 cm, maka sisi CD juga 2 cm. Sekarang sudah terisi semua. Sekarang baru kita bisa mencari kelilingnya. Ingat, keliling adalah sisi tepinya saja. Yang ini tidak kita hitung. Kita berangkat dari posisi A saja. Di A ke B berarti 3 cm, ditambah BC tadi 2 cm, ditambah CD tadi 2 cm, ditambah DE tadi 3 cm, ditambah EF 2 cm, FG tadi 3 cm, kemudian GA tadi 1 cm. Sekarang kita jumlahkan. Jadi untuk AB tadi 3 cm, ditambah BC 2 cm, ditambah CD 2 cm, ditambah DE tadi 3 cm, ditambah EF 2 cm, ditambah FG tadi 3 cm, ditambah lagi tadi GA 1 cm. Kemudian kita jumlahkan sengaja 5 cm ditambah 5 cm ditambah 6 cm sama dengan di sini 16 cm. Jadi kelilingnya 16 cm. Sudah, ini tadi luas dan keliling gabungan. Sekarang kita lanjutkan pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada sikap dan tokoh dalam cerita. Ini bisa kalian baca sendiri. Sekarang langsung kita bahas latihan pembelajaran 4 ya. Penyusunan kesepakatan kelas sebaiknya dilakukan dengan cara yang biasa kita lakukan, yaitu dengan cara musyawarah ya, dengan cara musyawarah. Kemudian nomor 2, pengarang mendeskripsikan watak tokoh cerita secara tidak langsung melalui beberapa cara, kecuali ya, jadi yang bukan. Ini yang bukan adalah yang penampilan ya. Kemudian keadaan psikis tokoh dalam cerita berkaitan dengan titik-titik tokoh. Jadi keadaan psikis tokoh dalam cerita berkaitan dengan titik-titik tokoh, berarti kejiwaan. Nah, psikis yaitu kejiwaan. Sekarang di nomor 4, di sini kamu disuruh mencari keliling bangun gabungan di atas. Keliling kita hitung tepinya ya. Kita isi dulu yang belum terisi. Jika AB 2 cm, maka GF juga sama 2 cm. Jika CD 3 cm, maka EF juga 3 cm. Sekarang sudah terisi semua, baru kita ini yang belum, BC ya. BC, menghitung BC, panjang BC bisa dari panjang DE kita kurangi dengan AG. Jadi 3 kurangi 2 cm sama dengan sini 1 cm. Ini 1 cm ya. Sekarang kita hitung keliling bangun gabungannya. Perhatikan. Jadi keliling sama dengan tadi yang pertama, kita berangkat dari AB ya, 2 cm ditambah 1 cm ditambah 3 cm ditambah
3 cm ditambah 2 cm. Oh maaf, 3 ya. 3 cm ditambah 2 cm tambah 2 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan ini dulu. Ada 6 cm. Ini kita jumlahkan. Tambah 6 cm ditambah 4 cm sama dengan 16 cm. Jadi kelilingnya ketemu 16 cm. Kemudian luas bangunnya, perhatikan. Luas bangun di sini. Bangun pertama ini berbentuk persegi. Sama ya. Persegi berarti sisi dikalikan sisi. Untuk bangun 2 juga persegi. Jadi sisinya 3 kali sisinya 3. Nah, sekarang kita hitung luasnya. Sekarang kita hitung luasnya. Luas yang pertama dengan sisinya tadi 2 cm. Jadi sisi kali sisi sama dengan 2 cm dikali 2 cm. Kemudian luas 2. Oh, sisinya tadi kita tulis dulu sisinya. Sisinya untuk bangun yang kedua tadi 3 cm. Berarti luas 2 sama dengan 3 dikali 3. Ya, posisi tulis dulu rumusnya, sisi kali sisi sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 cm persegi. Yang ini tadi ketemu 4 cm persegi. Ya, sekarang kita jumlahkan luas 1 ditambah luas 2. 4 cm persegi ditambah 9 cm persegi sama dengan 13 cm persegi. Ya, sudah ada di pilihannya itu. Kemudian kita kembali ke soal. Ya. Sebutkan 4 jenis kriteria kesepakatan, ya. Kesepakatan di sini, ya. Ini ada membuat kesepakatan di kelas. Jadi kriterianya ada 4 ini. Kesepakatan hendaknya ini di halaman 47. Nanti kalian bisa tulis ini 4 ini di halaman 47, ya. Kemudian yang nomor 2, hitung luas bangun di atas, ya. Ini kita kelompokkan menjadi 3 bangun. Yang pertama bangun persegi dengan sisinya 10 cm. Yang kedua dengan bangun persegi panjang dengan panjangnya 45 cm, ini panjangnya. Kemudian dengan lebarnya ini 20 cm. 20 dari mana? Karena dari sini ke sini 30, berarti dari sini ke sini 20. Dikurangi 30 kurangi 10 ini. Jadi lebarnya 20 cm. Ya. Kemudian bangun ketiga berbentuk persegi dengan sisinya 10 cm, sini 10 cm. Sekarang kita hitung luasnya. Perhatikan. Luas yang pertama tadi sisinya sama dengan 10 cm. Luas yang pertama, sisi kali sisi sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Kemudian luas sisi bangun yang kedua, panjangnya tadi adalah 45 cm, kemudian lebarnya tadi 20 cm, 45 cm, 20 cm. Kemudian luas 2 sama dengan 45
45 dikali 20 ya. 45 kali 2 90 tambah 01 900. Kemudian luas 3 maksudnya ya. Luas 3 ini sisinya tadi sama 10 cm. Jadi S dikali S sama dengan 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm. Jadi luas gabungannya luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3, 100 ditambah 900 ditambah 100 sama dengan 1 juta maksudnya 1100 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 1100 cm persegi. Sekarang nomor 3 ya. Sebutkan cara yang bisa digunakan oleh pengarang dalam menggambarkan watak tokoh cerita. Di sini dalam menggambarkan watak tokoh cerita ya. Di sini ada cara yang biasa digunakan tokoh cerita adalah dengan cara langsung dan tidak langsung ya. Bisa langsung dan tidak langsung. Kemudian nomor 4, apa tujuan kesepakatan kelas? Tadi di bacaan kesepakatan kelas. Tujuan kesepakatan kelas dibuat tadi ya. Kesepakatan dibuat untuk untuk supaya semua warga kelas bisa nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi kesepakatan ini dibuat itu supaya anggota semua warga kelas itu nyaman dalam melaksanakan pembelajaran ya. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya jika kesepakatan kelas sudah tercapai dan disetujui bersama ya. Kalau sudah disetujui bersama berarti kita tinggal melaksanakan hasil musyawarah secara maksimal dan didasari dengan rasa yang ikhlas dan tanggung jawab ya. Jadi harus dilaksanakan kesepakatannya, hasil musyawarah secara maksimal dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di pembelajaran 5 di sini dibahas penerapan luas dan keliling dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini berkaitan dengan soal cerita. Jadi kalau soal cerita kalian harus pahami dulu soalnya ya. Contoh di sini, lantai rumah Sari tersusun dari ubin yang berbentuk persegi. Oh, berarti kita bahas bangun persegi di sini. Ubin tersebut mempunyai kelilingnya 180. Nah, berarti kalau diketahui kelilingnya 180 berarti kita harus mencari sisinya. Untuk mencari sisinya kita masukkan rumus. Keliling ubin sama dengan 4 kali S ya. S-nya masih belum diketahui tapi kelilingnya sudah. Jadi caranya kita masukkan angka kelilingnya pada tempatnya keliling. Jadi ini 180 dikali 4 sama dengan 4 kali S ya. Jadi untuk mencari S itu dari 180 dibagi 4 ya, sama dengan 45 cm. Kemudian kalau sudah diketahui sisinya 45 cm baru kita bisa mencari luasnya. Luas ubin S kali S. Jadi 45 dikali 45 sama dengan 2025. Itu untuk nomor 1. Nomor 2 sekarang. Pak Dahlan memiliki sebuah kebun dengan panjangnya 25 meter dan lebarnya 20 meter. Ya. Persegi ini merupakan persegi panjang karena mempunyai panjang dan lebar. Pak Dahlan ingin membuat pagar dari kawat di keliling kebunnya. Di sekeliling kebunnya, berarti ini kita nanti
mencari kelilingnya, ya. Ini berapa meter kawat yang diperlukan membuat pagar, ini berarti keliling. Kemudian berapa luasnya bisa kita hitung dari panjang dan lebarnya tadi. Sekarang kita bisa mencari kelilingnya. Yang pertama tadi ditanyakan kelilingnya, berarti keliling kebun rumusnya 2 kali P tambah L, ya. P nya tadi 25, L nya 20, berarti 2 kali 45 sama dengan 90. Kemudian luas kebunnya P kali L, berarti 25 kali 20 sama dengan 500 meter persegi. Nah, jadi sudah diketahui tadi hasilnya. Sekarang kita bahas yang soal ayo berlatih. Keliling kebun Pak Widodo yang berbentuk persegi. Persegi adalah 200 meter. Berapa luas kebun Pak Widodo? Berarti ini caranya sama dengan contoh yang nomor 1. Ya, caranya. Perhatikan caranya. Berarti kelilingnya sudah diketahui, keliling sama dengan di situ 200 meter. Keliling pakai huruf besar ya, K huruf besar. Jadi keliling sama dengan tadi rumusnya 4 kali sisi. Ya. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 200 meter sama dengan 4 kali S. Berarti mencari sisi caranya 200 dibagi 4 sama dengan 50 cm, 50 meter, ya. Sudah ketemu sisinya 50 meter. Sekarang kita mencari luasnya. Jadi luas sama dengan S dikali S, sama dengan 50 dikali 50, sama dengan 5 kali 5 berarti 25 ditambahin 02, 2500 meter persegi. Jadi luasnya ketemu 2500 meter persegi. Sekarang nomor 2. Sebuah persegi mempunyai keliling, nomor 2 ya. Kita nomor 1, nomor 2. Sebuah persegi mempunyai keliling 76 cm. Kemudian menghitung luas persegi, caranya sama, nomor 2 ya. Jadi K sama dengan 4 kali S sama dengan 76 4 kali S. S sama dengan 76 dibagi 4, ya. Ini 60 bagi 4 15, kemudian ada 16 bagi 4, jadi ketemu 19, ya. 19 cm, ya. Kemudian kita mencari luasnya sama dengan S dikali S, jadi 19 dikali 19, ya, sama dengan, kita hitung 1, 8, 9, 17, 19. Ini 16, 361. Jadi ketemu 361, ya, luasnya. Itu nomor 2. cm persegi satuannya. Dan ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Perhatikan soalnya. Nomor 3 di sini. Gading akan membuat sebuah kerangka persegi panjang dari seutas kawat yang panjangnya 85 cm. Kerangka persegi panjang dari seutas kawat 85 cm. Jika ia ingin membuat persegi yang panjangnya, persegi panjang yang panjangnya 15 cm dan lebarnya 10 cm,
berapa sisa kawat yang digunakan. Nah, berarti ini persegi panjang. Nah, jika ingin membuat persegi panjang yang panjangnya 15 cm dan 10 cm, berarti ini mencari kelilingnya dulu. Kita cari kelilingnya yang ini dulu, persegi panjang. Jadi kelilingnya kita cari kelilingnya dulu. Dengan keliling dengan panjangnya di situ P-nya 15 cm, kemudian lebarnya 10 cm. Yang mencari keliling 2 kali P ditambah L, 2 dikali 15 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50 cm. Kemudian tadi di situ kawatnya panjangnya 85 cm, jadi sisa kawat 85 cm dikurangi 50 cm sama dengan 35 cm. Ya, itu sisa kawatnya. Kemudian nomor 4, perhatikan nomor 4. Diketahui sebuah kain yang berbentuk persegi panjang memiliki luasnya 560 cm. Jika panjangnya 28 cm, tentukan keliling kain tersebut. Berarti kita harus mencari lebarnya dulu, karena diketahui panjang. Untuk nomor 4 kita cari lebarnya dulu. Caranya tadi diketahui luasnya, kita tulis dulu. Luasnya sama dengan 560 cm persegi. Kemudian panjangnya tadi 28 cm. Jadi kita masukkan rumusnya, luas sama dengan P dikali L. Jadi 560 cm persegi sama dengan 28 cm dikali L. L sama dengan 560 cm persegi dibagi 28. 56 dibagi 28 sama dengan ada 2, ya, tambah 0 20. Jadi lebarnya 20 cm. Ketemu lebarnya, kemudian sekarang kita disuruh mencari kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali P kali L sama dengan 2 dikali 28 ditambah ini ditambah, ya, tambah 20, ya. Jadi 2 dikali 48, ya. 40, 80 ditambah 16 berarti 96 kelilingnya cm. 96 cm. Ini yang untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Ayah membeli selembar kain dengan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 115, panjangnya sama dengan 115 cm. Kemudian lebarnya sama dengan 100 cm. Hitunglah keliling dan luas kain tersebut. Berarti kalau keliling 2 kali P tambah L, berarti 2 dikali 115 ditambah 100 sama dengan 2 kali 215 sama dengan 430 cm. Sekarang luasnya P dikali L
115 dikali 100. Kalau seperti ini tidak usah dikalikan bersusun, tinggal kita menambahkan nolnya saja. 1 kali 115 tetap 115 ditambahin 02, 1, 2. Jadi 11.500 cm persegi luasnya. Selanjutnya pada materi IPS KD 3.3 dan 4.3. Di sana ada teks bacaan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Silahkan anak-anak baca teks bacaan ini. Selanjutnya, saya akan membahas ayo berlatih IPS nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Jadi untuk jawabannya, anak-anak lihat pada teks bacaan di atas ini, paragraf 1 kalimat pertama. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah usaha dan kegiatan manusia yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 2, kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi? Jadi berdasarkan teks bacaan ini, kegiatan yang termasuk kegiatan ekonomi adalah yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua adalah distribusi. Jadi yang dimaksud dengan distribusi yaitu penyaluran barang dari pengolah barang kepada pengguna barang. Yang ketiga adalah konsumsi. Jadi yang dimaksud dengan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang hasil produksi. Selanjutnya nomor 3, apakah keadaan alam suatu daerah berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakatnya? Di sana anak lihat pada paragraf 2. Jadi keadaan alam suatu daerah itu berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi di masyarakatnya. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana kegiatan ekonomi berkaitan erat dengan pekerjaan atau mata pencaharian seseorang? Pada teks bacaan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi atau pekerjaan masyarakatnya. Sebagai contoh, penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah memiliki jenis pekerjaan yang beragam seperti menjadi petani, pedagang, pegawai, dan karyawan. Selanjutnya, untuk penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Untuk penduduk yang tinggal di daerah pantai, sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang banyak memiliki padang rumput, penduduknya biasanya berternak sapi, kambing, domba, kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk nomor 5. Berilah 3 contoh kegiatan ekonomi penduduk di sekitar objek wisata. Jadi ada banyak sekali. Salah satunya adalah mengusahakan tempat penginapan seperti hotel, losmen. Ada juga yang menjadi pemandu wisata, menjual barang kerajinan, dan membuka rumah makan. Selanjutnya pada halaman 53 di sana ada teks bacaan materi SBDP KD 3.1 dan 4.1. Di sana ada teks bacaan yang berjudul menggambar 3 dimensi. Silakan anak-anak baca tentang teks bacaan tersebut. Selanjutnya nomor 5. Latihan pembelajaran 5. Nomor 1. Kebun Pak Karjo berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 panjang 15 meter dan lebar 12 meter. Yang ditanyakan adalah keliling kebun Pak Karjo. Untuk keliling, rumusnya adalah menjumlahkan semua sisi terluar. Jadi persegi panjang, rumus kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Diketahui panjang persegi
panjang tersebut adalah 15 meter. Lebar 12 meter. Yang ditanyakan adalah keliling kebun. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Langsung saja 2 dikali panjang 15 cm ditambah lebar 12, ulangi, salah, mohon maaf, meter. Ditambah 12 meter sama dengan 2 dikali 15 ditambah 12 sama dengan 27 meter. 2 dikali 27 54 meter. Jadi untuk nomor 1 adalah A, 54. Selanjutnya nomor 2, diketahui luas persegi panjang dengan luas 240 cm. Langsung saja. Diketahui luas 240 cm persegi. Selanjutnya panjang 15 cm. Yang ditanyakan adalah lebar. Langsung saja kita masukkan rumus luas. Persegi panjang, luas sama dengan panjang dikali lebar. Diketahui luas 240 cm persegi. Panjangnya 15 cm dikali lebar ditanyakan. Untuk menghitung lebar yaitu dengan mengalihkan silang. Berarti 240 cm persegi dibagi 15 cm. Hasilnya 240 dibagi 15. Di sini 15 dibagi 15 1. 24 dikurangi 15 9. 0 turun. 90 dibagi 15 6. Jadi lebarnya adalah 16 cm. Yang B. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan ekonomi adalah, jadi yang bukan merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah agen. Selanjutnya nomor 4. Menggambar dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi disebut teknik arsir. Ya, jadi nomor 4D. Nomor 5. Berikut jenis pekerjaan yang tidak bekerja di rumah sakit adalah yang C ya, petani. Nomor 1. Pak Edo akan membuat jendela untuk kamarnya. Luas jendela adalah 8 meter persegi dan panjangnya 4 meter. Hitunglah lebar jendela yang harus dibuat Pak Edo. Jadi diketahui luas 8 meter persegi. Selanjutnya panjang 4 meter. Yang ditanyakan adalah lebarnya. Jadi langsung saja dimasukkan rumus. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya sudah diketahui 8 meter persegi, panjangnya 4 meter dikali lebar. Ini ditanyakan. Mencari lebar adalah 8 meter persegi dibagi 4 meter. 8 dibagi 4 2. Jadi lebarnya adalah 2 meter. Selanjutnya nomor 2.
Jelaskan cara menggambar dengan teknik pointillis. Jadi bisa anak-anak lihat pada halaman 53 poin 5. Ya, jadi teknik pointillis ini adalah cara atau teknik menggambar dengan melukis menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nomor 3, pekerjaan apa yang banyak ditemui di kota? Jadi untuk jawaban nomor 3 bisa anak-anak lihat pada halaman 52 ya. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan ini kebanyakan bekerja sebagai pegawai kantor, pelayan toko, pelayan hotel, juru masak, dan polisi lalu lintas. Selanjutnya untuk nomor 4, apa yang dimaksud dengan proporsi dalam menggambar? Jadi bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat pada poin 2. Jadi proporsi yaitu dalam menggambar bentuk perlu adanya perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selanjutnya nomor 5. Sebutkan mata pencaharian di daerah pegunungan. Sama seperti di halaman 52, paragraf 2. Penduduk di daerah pegunungan sebagian besar bekerja di sektor pertanian lahan miring, tegalan, dan perkebunan. Sini ya. Kita lanjutkan pada halaman 58, latihan pembelajaran 6. Nomor 1. Sifat yang dimiliki semut dalam cerita Semut dan Kepompong adalah, di sana sudah ada teks bacaan tentang semut dan kepompong, bisa anak-anak baca halaman 55 ya. Jadi sifatnya adalah sombong. Nomor 2. Bunyi sila kelima Pancasila adalah, saya yakin anak-anak sudah hafal dan sudah paham tentang bunyi-bunyi sila dalam Pancasila. Nomor 3, sila Pancasila yang berhubungan dengan kegiatan sebagai warga negara untuk bersatu adalah, jawabannya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nomor 4, tendangan yang dilakukan dengan telapak kaki seperti membentuk pisau adalah tendangan. Jawabannya ada pada teks bacaan halaman 56, tendangan dalam pencaksilat. Jadi tendangan T ya, C. Nomor 5, sasaran tendangan lurus ke depan adalah dengan perut lawan. Poin B, nomor 1. Di mana semut dan kepompong tinggal dalam cerita Semut dan Kepompong? Bisa anak-anak lihat jawabannya pada halaman 55. Paragraf 1 kalimat pertama ya. Jawabannya adalah di sebuah hutan belantara. Nomor 2. Sebutkan macam-macam tendangan dalam pencaksilat. Bisa anak-anak lihat pada halaman 56. Jadi macam-macamnya adalah tendangan lurus ke depan, tendangan T, dan tendangan melingkar. Nomor 3. Jelaskan hubungan sila kelima Pancasila dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bisa anak-anak lihat pada halaman 57 pada teks bacaan nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi sila kelima Pancasila ini berhubungan terhadap perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Selanjutnya nomor 5. Sebutkan tahap-tahap teknik pelaksanaan tendangan melingkar. Untuk tekniknya bisa anak-anak lihat pada halaman 56, poin 3, tendangan melingkar. Poin A, B, dan C. Itu merupakan teknik-teknik pelaksanaan tendangan melingkar pada pencaksilat.